kan materinya. Kita mau melakukan apa sih? Kita melakukan evaluasi ya. Kemarin kan udah praktek cara digitasi. Nah, kira-kira evaluasi itu untuk melihat kualitas digitasi kita tuh seperti apa. Nah, di sini kita coba ya step-stepnya. Ini tinggal diikuti aja. Jadi yang namanya data geometri di SIG itu secara kualitas juga harus baik. Salah satunya adalah sebenarnya kualitas geometri yang baik itu banyak kriterianya. Tapi yang paling penting itu yang di layar ini nih. Karena kan kita mengelola datanya kan data poligon ya, area blok sensus, area SLS, batas desa dan lain-lain. Sehingga kualitas geometri dari poligon itu sangat kita perhatikan. Ini contohnya nih ada dua kualitas geometri yang dianggap error. Jadi kalau misalnya kita lakukan pengolahan peta digital dimasukkan ke sistem geospasial sistem yang ada di DPS, nah error semacam ini akan terdeteksi dan harus diperbaiki. Jadi sistem kita sudah bisa mendeteksi ini. Nah ini untuk praktikum kali ini sih sederhana aja ya, nggak rumit-rumit. Yang penting kita tahu kualitas geometri yang kita jaga itu seperti apa. Kemudian selain ketepatan geometrinya, ketepatan dari sistem referensi koordinatnya. Nah ini kita coba lihat mengoverlaykan antar sumber data yang lain ya, pakai sistem koordinat. Dan di sini kalau kemarin kan kita pakainya 4326 ya kan, WGS 84. Jadi umumnya saya review lagi ya, sistem koordinat itu kan secara umum terbagi jadi dua kan, geografik dan projected. Nah kalau geografik artinya unitnya kan degree, karena model model buminya itu kan ellipsoid ya kan. Nah kemudian ini kalau kita kenal yang namanya Google Maps sama OpenStreetMap, dia itu menggunakan kode EPSG 3857 sistem koordinat WGS 84, tapi yang pseudo Mercator. Nah, jadi walaupun sama-sama WGS 84, kemarin kita bikin WGS 84 juga, cuman bukan yang pseudo Mercator. Kalau pseudo Mercator artinya dia hasil proyeksi. Nanti kalau kita lihat projected itunya. Nah, nanti step-stepnya diikuti. Nah, tujuannya kan kita tahu konsep evaluasi hasil digitasi seperti apa, kemudian melihat ketepatan lokasi, memeriksa kesalahan topologis. Tadi gap overlap itu salah satu kesalahan topologis ya. Kemudian kita bisa mengoverlaykan hasil peta kita ke Google Maps dan OpenStreetMap. Mungkin kemarin kita sudah lakukan juga ya. Cuman ini pendekatannya agak berbeda nih. Di sini pendekatannya nggak pakai service quick map service ya. Sama aja. Cuman kita mencoba mengenalkan berbagai banyak fitur ya. Nah, kemarin kan sempat disinggung juga ada yang tile service, ada web map service kalau masih ingat ya. Nah ini contoh kita menggunakan tile map service. Kalau kemarin kan di materi yang minggu kemarin saya mengenalkan tuh service yang disediakan oleh lembaga antariksa ya, 8. Dia menyediakan namanya web map service. Nah, seperti apa bikinnya? Nah, sekarang kita buat tile map service dari penyedia layanan Google satelit ya, Google dan OpenStreetMap, dan dia diaksesnya gratis tanpa harus password segala macam. Oke, langsung aja ya. Saya seperti biasa saya standby. Mungkin saya nggak bisa nyontoin dulu karena ini saya nyambi 2 Zoom. Seperti biasa kalau ada pertanyaan silahkan langsung aja. Nggak raise hand yang ngomong ya, kalau raise hand kelihatan. Langsung ngomong aja biar saya kedengeran. Oke, silakan dikerjakan.
Step awal, Bu. Step awal, step awal. Ke sini, Bu. Sebentar. Itu, coba itu tidak nyala semua. Oke. Seharusnya kan bukan di sini, Bu. Seharusnya di mana? Ini malah Oh. di sawah, Bu. Udah di set pada layar CRS-nya. Udah di WGS 84 pseudo Mercator. WGS 38 berapa? WGS 84. Kan yang diminta itu sebentar. Itu semua bahannya itu yang di folder modul 7 bukan? Iya, Bu. Modul 7 ya, bukan yang kemarin kerjain ya? Bukan, Bu. Oke, sebentar. Coba bisa klik kanan yang tadi yang peta titik-titik. Di kanan properties, dia itunya apa? Properties infonya apa itu? Pakai CRS-nya pseudo Mercator ya, 3857. Oke. Terus ya close aja. 3857 ya. Coba kamu lihat di kanan pojok kanan bawah itu ada tulisan EPSG 4326. Kelihatan nggak? Coba diganti deh. Ini, Bu. Coba itu diganti. Di sawah ya? Masih, Bu. Itu pakai EKZ tiles. Oh, enggak, Bu. Ini pakai Google Satelit, Bu. Saya ulang ya, Bu. Saya hapus ya, Bu. Remove dulu deh. Remove Okay. layer. Nah, stepnya disuruhnya apa sih sebentar? Kan diminta, oke. Tiga delapan lima. Ini belum nyampe ke services ya? Mana, Bu? Coba. Iya, oke. Tambahin aja lewat situ aja. Google Satelit, Bu. Itu memang ya? Kayaknya semua filenya saya coba sih nyasar ke sini semua, Bu. Coba ya, Bu. Saya tambah. Oke. Saya coba saya buka. Oke, saya penasaran. Saya buka ya. Modul 7. Digitasi rumah dan Bentar ya, saya bikin project di tempat saya dulu. Oh iya, salah juga sih. Mungkin pakai ini, dia pakai tile service-nya beda kali ya. Bentar ya. Saya ngikutin dulu Google Maps, Google Satelit.
Kamu coba buka yang ini deh. Ridwan pegang file yang kemarin dikerjain sendiri kan? Iya, Bu. Hah? Pegang kan ya? Coba deh. Pakai. Saya pas praktikum 4 saya ngegunain data praktikum 5, Bu. Ya, yang digitasi aja kemarin. Yang hasil digitasi kemarin. Heeh. Coba deh. Itu mungkin. Ini kayaknya emang ada yang salah sama datanya. Praktikum 6. Praktikum 6 kan? Di sayanya praktikum 5, Bu. Berapa? 5. Iya. Ya, coba. Coba. Sampai. Yang SHP ya. Nah itu ya. Open. Ya, oke. Coba klik kanan zoom dulu ya. Benar, Bu. Lebih pas yang mana? Peta SLS sekalian nih. Oke. SLS. Pas ya. Pas, Bu. Tapi yang tadi yang dari modul 7 itu jauh banget ya? Iya, Bu. Oh. Oke. Ya udah gini aja. Semuanya juga pasti sama ya? Beda, Bu. Ada yang beda? Saya ubah ke S3, Bu, yang data modul 7. Jadinya bisa, Bu. Berubah ke S3 apa? Yang CEH? data yang Ibu kasih, saya ubah ke S3 itu, Bu. S3 54. EPSG berapa? Coba yang tadi yang dari modul 7 mana modul 7? 54034. Ini ya. Yang mana sih Iya. yang itu ya? Iya, itu. Saya ubah ke 54034. Oh, CA, oke. Bisa, Bu. Iya. Soalnya yang di praktikum 7 ada ini, Bu. Apa namanya, data yang area yang perlu dilakuin gitu. Coba sekarang masukin yang tadi yang areanya dari 7 deh. Oh iya, iya. Berarti digitnya pakai CEA ya deh. Sebentar ya. Kau buka dulu ya. Iya, Bu. Mana yang poligonnya? Kan ada layer apa sih tadi? Layer digitasi wilayah RT ya. Aduh.
Yang praktikum 7. Yang praktikum 7. Bukan yang 6, yang 7. Nah, kayak suruh masukin yang ini kan, digitasi wilayah RT nih. Oke. Sekarang add dulu. Nah, dia posisinya coba itu dirubah juga ke ST6. Ya, oke. Nah, itu udah pas ya. Kalau di buku gimana? Udah, Bu. Saya nggak sempet baca modulnya sama. Oh, bentar-bentar. Disuruhnya gimana? Oh, disuruhnya ke pseudomercator ya. Oke. Ya, jadi kenapa kayaknya ini digitasinya itu ketika dia pakai, coba klik kanan deh. Awalnya tadi pakai apa ya? Aslinya. Bentar. Aslinya pakai apa sih? Kalau lihat propertiesnya, CRS-nya belum ketahuan. Jadi data aslinya itu CRS-nya itu pantesan. Ya. Jadi kalau lihat, coba teman-teman kalau belum di CRS-nya di set, klik kanan properties. Itu yang layer digitasi wilayah RT itu belum punya. Coba masukin lagi deh. Bener tadi di atas. Itu tuh yang atas. Digitasi wilayah RT. Bukan itu. Yang disuruh yang mana sih? Yang ini kan yang Polygon SLS ini? Iya, Bu. Ini juga disuruh sih, Bu, tapi. Oh, disuruhnya. Oh ya, dua-duanya ya. Iya, Bu. Atau pakai yang ini aja kali ya, Bu. Melihat propertiesnya kan, Bu. Enggak, dua-duanya aja. Nah, oke. Kalau lihat propertiesnya, CRS-nya kosong ya? Apa tuh? Unknown. Kenapa begitu? Karena coba Ridwan bisa liatin window Explorer-nya nggak? Di mana file itu ada? Oh iya, Bu. Nggak di situ. Nah, pakai Windows Explorer aja. Oh iya. Ini, Bu. Nggak kelihatan. Carinya pakai screen deh. Bentar, Bu. Apakah sudah kelihatan, Bu? Nah, itu kan SHP RT itu ada berapa file? Cuman 2 ya? Cuman 2 sih? Iya, Bu. Cuman 2 ya? SHP, SHX, DBF-nya nggak ada? Enggak ada. Nggak ada, nggak kehapus. Nggak Coba. ya? Enggak ada, Bu. Loh. Oke, kelas. Harusnya ada DBF itu pasti. Kalau kamu yang tadi yang SHP RT itu kamu klik kanan atribut pasti nggak bisa. Coba deh. Coba di QGIS-nya. Nah, di QGIS-nya. Di QGIS. Nah, itu kan ada SHP. Udah dibuka belum? Belum, Bu. Oh, ini ya, Bu. Yang SLS ini atau yang mana, Bu? Oh, nggak disuruh yang SHP ya? Ya udah deh, nggak usah. Balik lagi ke screen tadi. Balik lagi ke yang tadi. Nah, tadi kan ini ditambahin yang mana? Yang SLS ya? SLS juga nggak ada DBF-nya ya? Nggak ada juga, Bu. Oke. Ya udahlah yang itu deh, yang satunya lagi yang peta will terstat. Peta will terstat ya? Apa digitasi rumah? Digitasi rumah. Digitasi rumah. Nah, itu kan cuma ada file apa belakangnya? DBF,
SHP, enggak benar tadi. Eh, Extension dari file digitasi rumah, shape file itu kan ada 3 file kan. iya Bu. Yang pertama paling atas itu DBF. No, bener yang tadi. Aku Iya. lagi. Enggak. Kau balik lagi ke window Explorer. Kelihatan kan? Di atas itu ada file digitasi rumah, ya enggak? Itu yang Iya, paling, Bu. itu digitasi wilayah yang digitasi rumah. Nah, ada 3 file kan? Yang namanya shape file itu kan dia itu punya 3 file utama. DBF untuk naruh atribut. Atribut itu yang tabel-tabel itu atribut kan. SHP itu yang geometrinya, poligon-poligon itu ditaruh di SHP. SHX itu untuk menghubungkan antara atribut dan geometri. Jadi untuk menghubungkan file DBF sama file SHP. Tapi ada satu file lagi yang kurang, yaitu sebenarnya file PRJ. PRJ itu untuk identifikasi dia tuh sistem koordinat apa. Nah ini nggak ada, makanya tadi unknown. Coba kamu buka di modul yang sebelumnya. Modul berapa lah? 6 misalnya. Bikin list deh, jangan thumbnail. Tampilannya list, dibikin list. By list. Nah coba deh, yang paling atas. Sekarang ada berapa file kalau di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 file ya. SHX sudah pasti ada, SHP sudah pasti ada, DBF sudah pasti ada. Nah, ada tambahan file yang berbeda dengan yang tadi, yaitu PRJ sama CPG. Tapi saya nggak akan bahas yang CPG karena itu nggak terlalu isu. Yang PRJ. Nah, yang PRJ coba kamu klik kanan. Kamu buka di Notepad. Open with Notepad. Nah, di situ ada informasinya, ya nggak? GCS, Geographic Reference System itu, GCS WGS 1984. Nah, itu adalah identitas proyek sistem koordinat yang digunakan oleh data ini, data wilayah RT, bla 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 bla. Makanya kalau buka ini, dia si QGIS langsung kenal, oh peta ini itu pakai koordinat reference system 1984. Jadi pahami nggak? Tapi kalau yang tadi, yang di modul 7, file yang ekstensinya .prj itu nggak ada. Makanya ketika dibuka di QGIS, dia tuh unknown, kosong, nggak dikenal. Oke ya, bisa dipahami ya? Nah, sekarang ternyata file yang di modul 7 itu ketika dibuat pakai sistem koordinat S3 yang CEA tadi, makanya ketika di setting itu langsung dia teroverlay dengan baik. Ketika kita settingnya pakai yang koordinat apa namanya yang pseudo-Mercator, dia kemana-mana tuh lari-lari karena nggak cocok. Karena sebenarnya file itu tuh dibuatnya pakai sistem koordinat S3 tadi, tapi kita ngesetnya itu pakai sistem koordinat yang lain, makanya nggak di posisi yang benar. Bingung nggak? Paham, Bu. Paham ya? Yang lain gimana? Yang lain paham nggak? Yang namanya sistem koordinat itu di SIG itu hal yang basic banget ya, maksudnya. Ya karena kan yang namanya data spasial itu harus punya sistem koordinat. Itu udah harus. Cuman kan kita udah belajar tuh. Sistem koordinat itu kan banyak banget ya. Kalau kita lihat CRS itu pilihannya banyak sekali. Dan kita nggak bisa sembarang ambil sistem koordinat yang manapun. Harus memilih sesuai yang ada di sesuai lokasi kita. Nggak bisa kita pilih sembarangan. Nah, jadi sebenarnya data.prj itu sebenarnya penting untuk disertakan juga. Sayangnya di modul 7 itu nggak disertakan sih, makanya kita tadi agak hilang arah ya. Ini sistem proyeksinya apa? Karena nggak tahu, unknown. Ternyata S3 tadi. Oke, ya silakan lanjutkan ya. Jadi teman-teman yang lain
teman-teman, adik-adik, pokoknya adik-adik, ya teman-teman lah ya. Saya nggak biasa pakai enak begitu. Sistem koordinat yang digunakan berarti yang tadi ya, yang CEA itu berapa? Sebentar, Esri itu yang kode EPSG-nya adalah 54034 ya. Saya ketikkan di teks ya. Oh, salah zoom lagi. 54034. EPSG-nya 54034. Nah, nanti silakan kalau udah di setting itu mudah-mudahan sih udah bisa teroverlay di lokasi yang benar. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Silakan diteruskan kalau ada. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Ya. Izin stop share. Izin bertanya, Bu. Ya, gimana? Map saya bermasalah lagi, Bu. Yang kemarin bukannya pakai punya saya, Erni. Yang kemarin posisinya nggak pas itu ya? Iya, Bu. Kemarin kalau pakai punya Ibu bisa, tapi terus ini tadi juga pakai file yang Ibu kirim dari Google Classroom itu juga nggak terdetek lagi, Bu. Yang modul berapa? Modul 7 ini? Iya. Yang modul 7? Coba share screen deh. Baik, Bu. Izin share screen. Udah disetting ke ini nggak? Yang 54034? Jadi saya setting malah hilang semua, Bu. Oh, gini nih. Coba yang EPSG yang kanannya. Kanan-kanan. Yang mana, Bu? Ini Ini, kan Bu. digitasi wilayah itu. Coba itu yang disetting juga. Ini kan digitasi wilayah ya. Apa sih namanya? Udah langsung ganti semua ya, Bu? Iya, harus diganti semua. Sebentar, kok segitu ya. Bentar ya, saya nyoba di sini. 4 coba sebentar. Coba ulang dari awal deh. Ini udah muncul. Iya, barusan, Bu. Tadi nggak bisa loh, Bu. Oke, bisa ya berarti ya. Berarti apa mungkin yang kemarin itu yang salah ininya juga, Bu? Enggak. Jadi kita harus tahu, harus ingat ketika bikin peta ketika digitasi itu peta apa namanya layer yang kita buat itu sistem koordinatnya apa. Nah itu sih makanya kalau misalnya kita bikinnya pakai CEA misalnya ya, terus kita overlaykan sama data lain yang pakai WGS 84, nggak nyambung kayak tadi gitu. Jadi harus menggunakan sistem koordinat yang sama semua di project ini. Kayak gitu ya. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya. Ada Ada lagi? Ya, ada semua ya.
Gimana? Udah selesai? Ada yang belum? Berarti tidak semua ya? Ada pertanyaan nggak? Izin bertanya, Bu. Oh ya, Yang silakan. yang Google Maps-nya itu nggak bisa keluar, Bu. Kalau yang OpenStreetMap-nya bisa. Google Map-nya yang Google Map yang apa nih? Yang Ada Google Maps, ada Google Satellite Hybrid. Yang Google yang Maps-nya? yang Google Maps-nya. Pastiin nggak ada ini spasi. Coba diulang deh. Baik, Bu. Mungkin nggak ada spasi nggak? Ada kok, saya bisa. Kayaknya kamu ini deh kelebihan spasi deh kayaknya deh. Coba dulu gimana? Ya, Bu, kelebihan 1 spasi. Ya, oke. Baik, Bu, terima kasih. Ya, yang lain gimana? Oke, berarti lancar-lancar aja ya. Kita service ini apa namanya, berguna banget untuk kita bikin, nggak hanya di QGIS ya. Kalau misalnya teman-teman nanti bikin suatu aplikasi untuk publikasi atau apa itu untuk aplikasi berbasis web seperti itu. Nah ini tile service ini bisa dipakai tuh untuk base map-nya. Pakai service. Jadi nanti petanya tuh di overlay-kan sama si service ini. Oke, kayaknya udah bisa lanjut sendiri ya. Saya jam 3 ada penutupan ini pelatihan, jadi saya harus masuk ke sana. Atau masih ada yang mau ditanyakan ya? Kalau nggak ada, mau saya tutup. Ya, bisa mandiri ya. Ya, kalau gitu kita bisa akhiri sesi praktikum. Sampai ketemu kapan habis TS ya? 2 minggu TS-nya ya. Semoga lancar semuanya. Soalnya masih dibuat komposisinya, ada pilihan ganda sama ada esai. Ya, persiapkan aja ya. Kalau dari saya materinya nggak akan jauh-jauh dari slide. Itu sih, ini nggak akan jauh-jauh kok dari slide, nggak terlalu jauh. Mungkin kadang-kadang soalnya itu agak-agak tricky ya. Nah, kalau pilihan ganda harus hati-hati nih, karena ya kalau memang salah milih jadinya salah. Gitu ya. Kadang ada mahasiswa yang ngerasa udah yakin, tapi mungkin kan kurang teliti, akhirnya milih jawaban yang nggak pas, ya udah. Padahal ya sebenarnya udah maksimal belajarnya. Sayangnya kurang teliti aja saat ujian, jadinya kan pastinya kurang memuaskan. Oke, kalau gitu kita akhiri sesi praktikum hari ini. Sebelum mengakhiri seperti biasa, silakan Farhan berdoa dulu. Baik, teman-teman, marilah kita tutup pertemuan pada sore hari ini dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Selamat mengerjakan ya. Selamat sore. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, Liv ya.